Saudara, sulitnya mencari pekerjaan saat ini membuat masyarakat kita cukup banyak yang kemudian tidak terserap di sektor formal ataupun di sejumlah perusahaan. Hal ini membuat banyak dari mereka yang kemudian memutuskan untuk bekerja di sektor informal. Salah satunya adalah berdagang. Saya akan bertemu saudara dengan salah satu lulusan sarjana S1 yang pada akhirnya memutuskan untuk kemudian berdagang sebagai penjual cireng di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Saya akan langsung berbincang, saudara. Mas Rio, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Kita boleh ganggu waktu dikit ya Mas ya? Yes, boleh. Mas Rio, saya ingin konfirmasi pertama. Mas Rio adalah betul lulusan sarjana S1? Dari universitas mana Mas? Saya dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan, Bang. Ilmu Keguruan dan Pendidikan STKIP dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, di kota Padang? Padang. Oke. Masih ingat tahun berapa itu lulusnya? Kebetulan saya lulus waktu itu tahun 2017, tanggal 9 April, Bang. 2017, tanggal 9 April. Iya. Artinya sudah cukup lama ya Mas ya? Cukup lama. Masih ingat tidak IPK-nya saat itu berapa? IPK sih, kalau masalah IPK sih 3 sih, Bang. 3, oke. Cukup baik juga ya sebenarnya. Iya. Dan juga mungkin aktif di organisasi? Ya, dulu waktu pas masih di kuliah, saya aktif di organisasi. Oke, Mas, saat ini kan kita tahu ya banyak fenomena masyarakat kita yang kemudian sulit mencari kerja, dan pada akhirnya Mas Rio lulusan sarjana S1 memutuskan untuk berjualan cireng. Ini bisa diceritakan bagaimana pada akhirnya Mas Rio bisa dagang cireng ini? Ya betul apa yang Bang sampaikan, mungkin ya memang lowongan atau peluang kerja itu memang sempit ya. Cuman ya bukan berarti kita terpaku pada hal itu gitu. Saya mencoba buat cari peruntungan aja sih Bang gitu. Maksudnya saya merantau karena memang lowongan pekerjaan itu di Kota Padang atau di daerah saya itu memang agak terbatas ya. Maka saya nyoba peruntungan di sini, Jakarta lah gitu kan. Ya alhamdulillah saya ada aja Bang gitu, dapat pekerjaan atau apa gitu. Saya juga nggak bakalan milih-milih pekerjaan. Tapi sempat terpikir tidak Mas, ketika Mas Rio kuliah di jenjang S1, pernah terpikir tidak pada akhirnya Mas Rio akan berdagang cireng? Ya pada awalnya sih saya nggak membayangkan kehidupan yang seperti ini Bang gitu. Cuman ya namanya kita hidup ya gitu. Saya menjalani apa yang ada aja Bang gitu. Karena memang pada dasarnya dulu ya ada cita-cita yang lain lah yang pengen saya kejar. Apa itu Mas? Ya saya pengen berkecimpung di dunia politik. Cuman ya memang mungkin kehidupan membawa saya berbeda gitu kan. Nah ya udah makanya saya jalani, dan pada akhirnya saya sampai di Cireng itu ya saya juga nggak tahu gitu. Itu memang di luar skenario saya ya gitu. Ya udah bagi saya yang penting selagi halal ya udah saya jalani aja Bang. Cita-cita untuk berkecimpung di dunia politik justru harus mungkin dalam tanda kutip terhenti dan akhirnya berdagang cireng. Sebelumnya Mas, tapi ini bukan punya pribadi ya? Bukan. Ini ada ownernya Bang. Jadi ada yang punya. Yang kita di sini cuman sebagai karyawan lah, dalam bahasanya kita sebagai penjual lah Bang. Oke. Nah jadi nanti kita digaji, gajinya bisa per hari, bisa per bulan, bisa per minggu. Nah, kisarannya mungkin bisa dikasih tahu per hari? kalau kisaran gaji pokok itu kita 75.000 per hari. 75.000 per hari. Dagang cireng ini udah berapa lama? Saya udah 6 bulan sih Bang. 6 bulan. Udah 6 bulan. Sebelumnya juga kita sempat berbincang ya Mas Rio, bahwa selain susah mendapatkan pekerjaan, tapi ada satu tantangan lagi. Ijazah Mas Rio juga sempat ditahan oleh mantan perusahaan yang pernah Mas Rio bekerja saat itu. Iya, saya dulu. Gimana, Mas? Jadi ceritanya itu begini Bang. Waktu pas saya masuk, nah kebetulan kan itu ada yang namanya penahanan ijazah, ya kan. Nah ijazah yang waktu itu yang minta almarhum bos saya gitu kan. Nah saya kasih, pada saat itu saya nggak nerima yang namanya surat terima gitu kan. Nah sampai waktu berlalu beliau meninggal. Nah di situ saya mau resign, ya kan, ini mau resign nih, mau keluar. Dan saya minta ijazah saya lagi dong. Oke. Nah pas di saat itu di cross check di bagian administrasi, ijazah saya itu udah nggak ada Bang.